Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prambagus Manuntun dengan NIM 2019 07 20 010. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia dengan judul Penelitian Kebijakan Pendidikan. Nah, untuk mempelajari materi kita pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian penelitian kebijakan pendidikan, kemudian yang kedua konsep penelitian kebijakan pendidikan, yang ketiga fungsi penelitian kebijakan pendidikan, kemudian yang keempat ciri-ciri penelitian kebijakan, yang kelima karakteristik penelitian kebijakan pendidikan, yang keenam pendekatan analisis penelitian kebijakan, yang ketujuh metode-metode penelitian kebijakan, yang kedelapan langkah-langkah melakukan penelitian kebijakan. Langsung saja. Pengertian dari penelitian ini adalah cara atau metode pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan masalah ini? Yang disebut dengan masalah ini adalah gap antara kenyataan realitas dengan seharusnya, yaitu harapan. Yang kedua ada gap antara kondisi saat ini atau potret dengan kondisi yang diharapkan di masa depan atau visi. Nah, penelitian ini berasal dari kata research atau pencarian yang diulang-ulang. Nah, penelitian bertujuan untuk yang pertama, pengembangan ilmu kependidikan, yang kedua, memperbaiki praktik kependidikan, dan sejauh mana hasil riset telah dimanfaatkan untuk perbaikan praktik pendidikan. Nah, apa perbedaan penelitian kebijakan dengan penelitian konvensional? Perbedaan esensial antara penelitian evaluasi dan penelitian dasar konvensional research adalah lebih pada tujuan daripada dalam pemilihan subjek dan metode. Penelitian evaluasi ini mempunyai ciri decision oriented yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi atau data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan. Sedangkan penelitian konvensional ini bersifat conclusion oriented atau berorientasi pada kesimpulan. Atau bisa dijelaskan dengan penelitian konvensional ini bertujuan untuk memperoleh generalisasi pengetahuan berdasarkan perumusan dan pengujian hipotesis tentang hubungan antara variabel atau generalisasi tentang fenomena. Sedangkan penelitian kebijakan didasarkan atas kebutuhan akan informasi untuk merumuskan kebijakan. Lanjut, pengertian penelitian kebijakan pendidikan. Nah, pengertian penelitian kebijakan pendidikan ini yaitu suatu proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap suatu masalah yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambilan kebijakan dan memecah masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik merujuk pada hasil penelitian yang perlu dihasilkan dalam penelitian kebijakan
bukan terletak pada sampai mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun sampai mana hasil penelitian tersebut memiliki aplikabilitas dalam rangka memecahkan masalah sosial. Kemudian konsep penelitian kebijakan pendidikan adalah penelitian yang dilakukan apabila sedang atau sudah selesai diimplementasikan kebijakan pendidikan. Nah, apabila sedang diimplementasikan kebijakan pendidikan yang diteliti, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan pendidikan tersebut. Nah, sedangkan penelitian kebijakan pendidikan ini dilakukan pada saat kebijakan pendidikan itu sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan, maka tujuannya untuk menilai kebijakan pendidikan tersebut secara menyeluruh, berhasil atau gagalnya. Nah, atau juga untuk menemukan masalah yang fundamental untuk diselesaikan bagi para pengambil kebijakan pendidikan. Lanjut ke fungsi penelitian kebijakan pendidikan. Yang pertama, ada memberikan layanan dalam bentuk fakta, yaitu berupa input yang bersifat verifikasi afirmatif sebagai penyempurnaan untuk seluruh tahapan dalam proses riset kebijakan dan dapat memanfaatkan di setiap tahapan atau unsur kebijakan serta terhadap seluruh unsur kebijakan pendidikan. Yang kedua, memberikan kritik berupa perspektif alternatif atau kritik konstruktif terhadap peningkatan mutu kualitas kebijakan pendidikan ini melalui perumusan kebijakan. Nah, kemudian yang ketiga, memudahkan penyusun kebijakan dalam menyusun desain kebijakan dengan jalan memberikan argumentasi atau informasi yang mereka perlukan dalam menyelesaikan suatu masalah pendidikan yang fundamental. Nah, kemudian ada ciri-ciri penelitian kebijakan. Yang pertama ada basic social research, yakni penelitian kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja ilmiah. Kemudian yang kedua ada technical social research, yakni penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya. Kemudian yang ketiga ada policy research, yaitu harus menghasilkan kebijakan publik. Nah, yang keempat ada komprehensif, yakni penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dan relevan dengan persoalan yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya. Nah, ada juga karakteristik penelitian kebijakan. Yang pertama, memiliki fokus multidimensional. Kemudian yang kedua ada bersifat induktif atau empiris. Yang ketiga berorientasi ke depan dengan memperhatikan kejadian sebelumnya. Yang keempat ada berorientasi permintaan pemangku kepentingan. Yang kelima ada melahirkan rumusan yang meyakinkan dengan menjelaskan nilai lebih dari kebijakannya sehingga masyarakat bisa menerima karena rasionalismenya, bukan karena otoritarianisme kekuasaan yang berlaku. Nah, ada juga metode penelitian kebijakan ini yang pada dasarnya metode penelitian kebijakan ini adalah sama dengan metode penelitian pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal isu utamanya, yaitu mengenai kebijakan yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Ada juga metode penelitian kebijakan. Menurut Sudarman Damin tahun 2005 ada beberapa metode penelitian kebijakan, yaitu yang pertama ada sintesis terfokus, kemudian analisis data sekunder, kemudian eksperimen lapangan,
dan metode kualitatif, kemudian metode survei, kemudian penelitian kasus, kemudian analisis biaya keuntungan, kemudian analisis keefektifan biaya, kemudian penelitian tindakan, dan yang terakhir penelitian grounded. Nah, ada juga pendekatan analisis penelitian kebijakan. Yang pertama ada institutional model, yaitu terkait dengan lembaga yang membuat dan melegitimasi kebijakan. Yang kedua ada proses model, yaitu evaluasi dan analisis kebijakan yang menggunakan model proses. Yang ketiga, rasional model, yaitu analisis kebijakan dari sudut pandang teori pilihan rasional. Yang keempat ada incremental model, yaitu review sistematik terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima ada group model, yang keenam ada elite model, yang ketujuh ada six steps model, yaitu analisis kebijakan yang mengacu pada 6 langkah standar. Apa saja sih langkah-langkah penelitian kebijakan ini? Yang pertama ada yang paling penting adalah persiapan. Nah, tujuan dari persiapan ini adalah diperoleh informasi yang memadai untuk menentukan fokus studi penelitian kebijakan yang akan dilakukan. Yang kedua ada konseptualisasi studi. Nah, langkah ini mencangkup 3 aktivitas, yaitu yang pertama mengembangkan model preliminary atau paradigma penelitian tentang masalah sosial. Yang kedua, merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik. Yang ketiga, memilih anggota peneliti. Yang keempat, analisis teknikal, analisis data atau informasi yang diperoleh selama penelitian. Kemudian yang kelima ada perumusan rekomendasi dan komunikasikan hasil studi. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi atau tentang penelitian kebijakan ini adalah penelitian kebijakan itu adalah proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambilan kebijakan atau memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Yang kedua adalah adanya manfaat penelitian kebijakan pendidikan, yaitu untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan. Kemudian ada karakteristik penelitian kebijakan, antara lain adalah memiliki fokus multidimensional, kemudian yang bersifat induktif empirik, berorientasi ke depan dengan memperhatikan kejadian sebelumnya. Kemudian ada beberapa metode penelitian kebijakan yang dapat digunakan, yaitu sintesis terfokus dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.